Sudah hadir Erik? Erik belum. Meisa sudah. Zaki sudah. Gali sudah. Faat, Nabila, Naila. Tadi mana Naila? Noval. Pasya belum. Adipta belum ya? Pramu, Rabil, Ardin, Rosifa, Fardan belum ya, Fardan? Siska. Tadi mana Siska? Oh ya. Iva, Salat, Zahra belum. Firman belum, Firman. Adam, Fauzan, Andi sudah. Bangkit belum ya, Bangkit ya. Nah, ini Ayu akhirnya hadir juga. Bangkit belum. Kaisa belum juga. Elsa, Erik. Oke, baru 18 orang. Sebelum kita mulai, bukunya udah siap? Udah, Bu. Ya, Bu. Hari ini kita mau belajar apa? Ayo, hari ini belajar apa? IPS, Bu. Matematika sama IPS. Udah siap dua-duanya bukunya? Udah, Bu. Udah ya? Oke, kalau gitu sudah 20 orang yang hadir. 21. Ibu mau minta tolong sama Andi. Ya, pimpin doanya Andi, ganteng. Kemarin kamu sudah. Sekarang Andi. Ayo Andi, pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Masa ini Andi agak lemot nih. Andi, gimana Andi? Mana Andi? Oh, ganti deh, jangan Andi deh, dia agak lemot. Andi, Bangkit. Bangkit udah pernah pimpin doa belum, Bangkit? Kemarin yang mimpin doa tuh Pramu sama Firman ya. Bangkit, mana Bangkit? Firman, Ya, Bu. Pramu. Tadinya Andi gimana? Udah bisa pimpin doa Andi? Ya Andi ganteng, Andi dulu. Ayo, gimana? Andi ada suaranya nggak Andi? Suaranya nggak ada. Coba Bangkit, tes suara Bangkit. Ya, ada. Oke, Bangkit aja pimpin doa. Suaranya Andi nggak kedengeran. Mari kawan-kawan. Kita berdoa menurut agama Islam. Karena kan kebetulan di sini nggak ada yang agama Kristen kan ya. Kawan-kawan. Ya, mari teman-teman kita berdoa menurut agama Islam gitu. Bangkit. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Radibillahi rabba wa bil ilahina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, kita mulai dari matematika. Sudah ada satu orang yang mengerjakan. Lihat? Terlihat? Oke, hari ini kita mau belajar materi apa? Diagram batang, Bu. Ya, diagram batang. Matematika materinya diagram batang. Oke, data saat ini menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah menggunakan berbagai macam data sebagai dasar untuk mengambil kebijakan, seperti data angka kemiskinan, data tenaga kerja, data penderita COVID-19, dan lain-lain. Data tersebut digunakan sebagai bahan analisa untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut. Bentar, Ibu mau mengizinkan yang ini dulu. Kemudian, pemerintah juga menggunakan data untuk merencanakan pembangunan agar tujuan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera dapat tercapai. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penyajian data. Menyajikan data dibedakan jadi 4 cara. Coba sebutkan bareng-bareng ya. Satu apa? Tabel. Diagram garis. Diagram batang. 4. Diagram lingkaran. Tabel sudah ya. Diagram garis juga sudah. Sekarang kita belajar diagram batang. Untuk menyajikan data yang sederhana dan mudah memahaminya, kita bisa menggunakan diagram batang. Oke, setelah ini kita akan simak video. Tadi videonya mana ya? Udah dibuka. Oke. Kelihatan videonya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Agak. Oh, enggak. Agak ibu suaranya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Paham. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Materi kita kali ini adalah diagram batang. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan membuat diagram batang. Yang pertama, pengertian diagram batang. Diagram batang atau diagram balok adalah grafik yang menunjukkan angka atau nilai dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Ada dua jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang vertikal atau tegak, dan yang kedua, diagram batang horizontal atau
datar. Tujuan menggunakan diagram ini adalah guna memudahkan membaca agar memahami data dengan cara yang lebih sederhana. Nah, berikut ini adalah contoh diagram batang vertikal atau tegak. Oke, contoh diagram batang vertikal atau tegak. Beda kemarin ya, kamu bisa membedakan dengan diagram garis yang kemarin kita pelajari ya. Ya, Bu. Kalau kemarin diagram garis ada garisnya dari dari awal yang menunjukkan kenaikan atau penurunan. Nah, kalau yang ini dia hanya batang, berbentuk batang. Bisa lihat bedanya? Bisa, Bu. Bisa membedakan antara diagram garis dengan diagram batang? Bisa, Bu. Oke. Bu. Kita lanjut. Vertikal atau tegak. Dan ini adalah contoh diagram batang horizontal. Lagi vertikal, tegak, atau berdiri. Yang ini diagram batang horizontal. Atau kalau kamu nyebut mungkin tiduran. Ya. Ya, Bu. Kita langsung ke contoh soal. Tabel di bawah ini menunjukkan banyak siswa tiap kelas di SD Tunas Bangsa pada tahun 2019-2020. Kelas 1, 30 siswa. Kelas 2, 35 siswa. Kelas 3, 30 siswa. Kelas 4, 32 siswa. Kelas 5, 28 siswa. Kelas 6, 25 siswa. Buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel di atas. Untuk mengerjakan membuat diagram batang, langkah pertama sama seperti diagram garis, yaitu membuat garis mendatar dan garis tegak yang kita hubungkan pada satu titik sudut. Untuk garis mendatar, kita isi dengan nama kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk garis tegaknya atau vertikal, kita isi dengan banyaknya siswa. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk garis yang di bawah ini diisi dengan kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Lalu di garis yang vertikal, yang berdiri tegak lurus, ini diisi dengan frekuensi atau banyaknya siswa. Ada 25, 28, 30, 32, dan 35. Tapi yang harus kamu ingat, pada saat menuliskan frekuensi atau banyaknya siswa, usahakan jarak antara tiap angka ini itu memiliki jarak yang sama. Karena supaya nanti untuk membuat garis itu seimbang. Sebenarnya ini gambarnya kurang jelas atau kurang lengkap menurut Ibu. Karena kalau misalnya kamu mau menuliskan frekuensi, usahakan tuliskan dengan jumlah kelipatan. Misal, ini kalau misalnya kamu hilangkan 28 dan 32-nya, jangan dilihatin ini 28 dan 32-nya, antara jarak 25 ke 30 dan 30 ke 35, itu jaraknya sama. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa.
Coba sebentar, kita lihat ke papan tulis ya. Bisa nggak ini? Ini. Ada papan tulis kelihatan? Ada. Kelihatan, Bu. Nah, ibu buat dari garis berkotak ya. Garis mana ya, garis? Ini kalau bikin ini nggak lurus nih. Gimana biar lurus ya? Tekan latar belakang. Jelek banget Bu Guru. Susah nih. Sticky note, tambahkan gambar. Ibu buat persegi aja deh. Nah, ini kamu lihat, kalau misalnya ibu kasih tanda, di sini misal dari sini 1, 2, 3, 4, 5, misal dari sini mulai. Kemudian hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru jaraknya sama. Nah, baru bisa kamu tuliskan angka. Misalnya, angka yang dimulai pertama, tadi angka berapa di video? Angka 25. 25. Nah, kamu tulis 25. Nah, ini 25. Kemudian yang atasnya sebelah sini, berarti ini berapa? Berapa ayo? Berapa? 30, karena kita mau buat kelipatan 5. 30. Kemudian 35. Ya, 55. Ini jarak mereka harus sama ya. Ini sebagai patokan, tapi intinya kamu sudah melengkap kira-kira jaraknya sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan? Enggak. Paham? Tidak. Paham, Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi video. Sementara kan ada angka lain di luar dari kelipatan 5 kan, ada angka 28, ada angka 32. Nah, makanya di sini dia terlihat jarak di antara setiap angka tidak sama. Padahal sebenarnya kalau sesuai kelipatan dia sudah sama. Cuma karena di sini hanya memunculkan angka yang diperlukan, maka sehingga terlihat jarak di antara angka-angka ini tidak sama. Oke, sekarang kita buat angka yang diperlukan lagi 28 dan 32 ya. 28 berarti kan kalau dihitung
Tunggu sebentar, stabilonya tadi mas. 1, 25, 26, 27, 28. Berarti 28 di sini kan? Benar nggak? Nah, kemudian di sini 30. Kita butuh angka lagi 31 dan 32 ya. 31, 32. Nah, gimana? Paham nggak? Paham cara membuat angkanya? Ya, Bu. Benar? Ini angka 28. Jadi buat jaraknya harus sama dulu. Dan kamu harus tentukan, kamu mau buat di kelipatan berapa nih? Nah, kalau yang ini kebetulan dia kelipatan 5. Tapi angka yang muncul ternyata bukan hanya kelipatan 5. Ada angka lain. Jadi sama dia baru dimunculkan. Iya, Bu. Jadi ini angka berapa nih? 25, 28, 30, terus angka 32. Iya. Oke, kalau yang ini juga sama. Kalau yang ini mah gampang ya, paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau yang garis horizontal kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan tadi. Kalau garis horizontal itu nama kelas. Kalau garis vertikal frekuensi atau banyaknya siswa. Oke, kita kembali ke video. Kita isi dengan banyaknya siswa. Kita tulis dari angka yang paling kecil, yaitu mulai angka 25 sampai angka 35. Selanjutnya, kita tulis nama diagram batang tersebut. Diagram batang banyak siswa di SD Tunas Bangsa. Oke, sebelum kita lanjutkan, kelas 1. Kelas 1 ada berapa siswa? 30 ya. Kelas 2 ada berapa siswa? 35. Kelas 3 ada berapa siswa? 30. 30. Oke, kita lanjutkan. Tunas Bangsa. Selalu kita mulai gambar diagramnya. Mulai dari kelas 1 30 siswa, kelas 2 35 siswa, kelas 3 30 siswa, kelas 4 32 siswa, kelas 5 28 siswa, dan kelas 6 25 siswa. Tidak terlalu sulit bukan membuat diagram batang tersebut? Gimana? Susah apa gampang? Susah apa Gampang. gampang? Gampang? Ada pertanyaan sampai sini? Bang, Bu. Sabu. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Perhatikan gambar tabel. Disajikan tabel tentang jenis ekstrakurikuler beserta banyaknya siswa yang terbagi antara siswa putra dan siswa putri. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdiri dari teater, lukis, tari, pidato, musik, dan sains. Sajikanlah data pada tabel di atas dalam diagram batang. Seperti pada contoh soal pertama, langkah yang kita buat adalah membuat garis mendatar dan garis tegak yang kita hubungkan dalam satu sudut. Selanjutnya memberi nama pada garis yang mendatar, yaitu dengan jenis ekstrakurikuler. Oke, lama lagi kita buat garis mendatar
dan garis vertikal dan horizontal. Kemudian yang di bawah di garis horizontal ini kamu isi dengan ekstrakurikuler. Nama ekstrakurikulernya lukis, tari, pidato, musik, dan ingat, untuk garis vertikal atau tegak lurus ini selalu diisi dengan apa? Garis vertikal atau tegak lurus selalu diisi dengan apa? Garis vertikal atau tegak lurus selalu diisi dengan apa? Frekuensi. Frekuensi. Jangan ragu-ragu dong, jawab aja. Kalau kan nggak bakalan disentil, orang jauh. Oke. Garis vertikal atau tegak lurus selalu diisi dengan frekuensi atau banyaknya suara. Sekarang kita lanjutkan. Dan nama-namanya seperti teater, lukis, tari, pidato, musik, dan sains. Dan untuk garis vertikalnya kita tulis untuk banyaknya siswa. Selanjutnya kita mulai menggambar diagram batangnya. Untuk yang teater, putra 6 orang dan putri 10 orang. Saya bedakan warnanya. Oke, ya, teater berapa orang? Teater yang warna biru ini 6. Yang warna biru nanti ada 6, Bu. Nah, dia ada 2 warna. Yang warna biru dan melambangkan putra atau putri. Putra. Ya, yang warna kuning 2 orang berarti melambangkan Putri. Oke. Ya, putra kita beri warna biru dan yang putri kita beri warna kuning. Mari makan. Selanjutnya yang tari, putra 2, putri 6. Untuk yang pidato, putra 10 dan putri 4 orang. Selanjutnya untuk yang musik, putra 12 orang dan putri 8 orang. Selanjutnya untuk yang sains, putra 8 orang, putri 6 orang. Nah, pusing apa enggak? Enggak, Bu. Pusing enggak? Oke. Kalau kamu mau membuat diagram batang seperti ini dengan perbedaan warna, jangan lupa berikan tanda. Berikan Ada warna. tanda di sini. Putra berwarna biru, putri berwarna kuning. Gitu. Jadi ibaratnya orang yang melihat diagram batang yang kamu buat akan memahami. Oh, yang biru itu melambangkan putra, yang kuning melambangkan putri. Jangan lupa buat keterangannya, ya. Oke. Oke nggak? Hal yang harus diperhatikan dalam menggambar diagram batang adalah tinggi batangnya atau tinggi persegi panjangnya. Tinggi batang atau tinggi persegi panjang harus disesuaikan dengan banyaknya siswa. Bagaimana cara membuat diagram? Tidak terlalu sulit, bukan? Baik. Oke, ini adalah soal yang harus kamu kerjakan. Tadi Ibu lihat Noval sudah mengerjakan. Yang lain belum. Nanti setelah Google Meeting dikerjakan ya. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ganti pelajaran? Ya, Bu. Paham ya? Paham. Oke, kita berganti ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua kita apa?
IPS. Oh, ini Keisa udah ngerjain. Oke, terlihat apa yang terlihat di layar handphone kamu? Tuh, DKR. Yang terlihat di layar handphone apa? DKR. Oke, IPS tanggal 15 Januari HD 3.4 dalam mempertahankan ya, upaya mengembangkan jiwa kebangsaan yang sejahtera bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan pembangunan fisik bangunan saja, tapi juga dengan membangun masyarakat yang sejahtera. Jadi mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera bukan hanya dengan membangun gedung, jalan tol, kemudian apa lagi yang dibangun pemerintah. Nah, itu kan hanya terlihat fisiknya saja. Ada gedung bagus, ada jalan tol baru, ada apa namanya MRT, ada LRT, itu kan terlihat secara fisik. Tapi selain membangun secara fisik, masyarakatnya juga harus sejahtera. Percuma kalau ada LRT tapi masyarakatnya nggak sejahtera, nggak bisa naik LRT. Nah, jadi untuk itu masyarakat harus berpartisipasi terhadap pembangunan dengan berperilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan. Apa sih nilai-nilai perjuangan? Nah, video yang Ibu kirimkan itu adalah tentang nilai-nilai perjuangan dalam pembangunan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sekarang kita simak ya. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 6 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Coba dengarkan. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kita bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Ibu tanya, apakah kamu merasa kamu sudah mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa, bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Kalau Ibu tanya, kamu lebih suka budaya Indonesia atau lebih suka budaya luar negeri? Lebih suka budaya Indonesia atau lebih suka budaya luar negeri? Yakin? Yakin? Oke, semoga itu nggak hanya di mulut aja ya. Kemudian, rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang sebaiknya kita amalkan dalam kehidupan. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus jaga. Sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Kedua, mempelajari budaya daerah lain
dengan penuh semangat. Ketiga, saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang menghargai berdali. Jangan gangguin orang kalau kamu digangguin. Kamu digangguin toh? Oke, mengenal tadi kamu ngomong masyarakat asing. Jadi kalau misalnya tahu budaya Indonesia, ya kenalkanlah ke masyarakat asing. Kalau misalnya kamu main TikTok, pada punya TikTok kan? Enggak sih, Bu. Punya, Bu. Enggak, Bu. Kalau misalnya ada yang punya, ada yang enggak. Ya. Kalau yang main TikTok itu jangan hanya menggunakan lagu-lagu yang sedang ngetren atau mungkin lagu-lagu barat. Coba kamu pakai lagu-lagu daerah. Narinya pakai nari lagu daerah. Ya minimal kalau kamu bisa lagunya lagu daerah tapi gerakan tariannya mungkin gerakan tarian modern, nggak apa-apa. Setidaknya kamu mengenalkan ini loh lagu daerah dari daerah Jawa, dari daerah Sumatera misalnya. Nah itu setidaknya kalau video kamu dilihat orang banyak atau mungkin jadi viral, kan kamu bisa jadi ngetop juga kalau jadi viral. Tapi ngetopnya jangan cara yang jelek, pamer aurat. Nggak ada kan murid guru yang suka pamer aurat di TikTok ya? Ada nggak? Enggak ada, Bu. Nah, jangan ya. Nah, kalau mau mengenalkan budaya Indonesia, kemudian mempelajari budaya daerah lain. Ada di sini yang suka K-pop? Banyak. Pasti ada. Ya, banyak. Sebelum kamu mempelajari budaya K-pop, sebelum kamu penasaran sama budaya K-pop, coba budaya daerah kita dulu, Indonesia dulu. Pelajari dulu budaya Indonesia, banyak apa yang bagus. Sayang aja generasi kamu itu lebih menyukai budaya negara lain ketimbang budaya negara sendiri. Kamu lebih tertarik sama K-pop daripada tarian Bali misalnya. Kamu lebih tertarik sama pop daripada tarian Jawa. Ya, kamu lebih tertarik sama siapa sih? Ariana Grande daripada budayawan Indonesia. Kemarin waktu bertanya, siapa yang tahu Nurbaya? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Kita tuh kemarin Laskar Pelangi, nggak ada yang pernah nonton. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Nah, ini. Kalaupun misalnya ada yang suka K-pop, kemudian ada temennya yang nggak suka K-pop, bukan berarti kamu suka K-pop, plastik, kelas nggak begitu. Itu namanya tidak menghargai dan menghormati antar masyarakat, tapi dijadikan infrastruktur sendiri. Sebelum kamu menyukai orang lain yang mungkin itu beragama berbeda dengan kita, coba kamu dalam cerita tentang Nabi Muhammad. Kamu dapat pahala kalau kamu tahu sejarahnya Nabi Muhammad, kamu mencintai Nabi Muhammad. Jadi sebelum menyukai anggota-anggota BTS, lu taunya BTS doang itu, nama-namanya nggak tahu. Apalagi selain BTS, EXO. Nah, coba kamu tanya Bu Anjan, Bu, ada sejarah tentang Nabi Muhammad nggak? Saya mau dong, Bu, kirimin videonya. Tonton. Sebelum kamu menyukai orang lain yang berbeda agamanya dengan kita, cari tahu dulu tentang agama kita sendiri. Itu lebih mendapatkan pahala. Kalaupun memang ada yang menyukai K-pop dan tidak menyukai pop, yang tidak menyukai itu bukan berarti harus mengejek yang menyukai. Ada di sini yang suka ngejek yang suka K-pop? Dwi. Tapi yang suka K-pop juga selalu penasaran dan mencari tahu apa yang idola kamu lakukan, apa yang idola kamu kerjakan. Kamu cari tahu junjungan kita di dalam agama Islam, ya Pak?
Siapa junjungan kita? Nabi Muhammad. Ya, kalian tahu supaya kamu makin mencintai Nabi Muhammad, Nabi kita yang tercinta. Itu kamu kalau mencari tahu dapat pahala. Kalau kamu mencari tahu tentang idola kamu itu nggak ada pahalanya, tapi hanya kesenangan, hanya hiburan. Oke, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Ini ngerti ya, nggak usah jelasin ya. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Ini juga paham. Sekarang kita lanjutkan. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang mencerminkan melalui perilaku. Ayo kita pelajari sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkannya berikut ini. Sikap mempertahankan kemerdekaan seperti cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan, cinta tanah air, melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Oke, kita lanjutkan kemerdekaan. Yang pertama cinta tanah air. Perilaku apa saja yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan, terutama cinta tanah air? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu cinta tanah air? Tidak hanya di mulut aja, tapi melestarikan budaya Rata-rata doang. budaya daerah Indonesia. Kemudian hidup rukun dan gotong royong. Kalau kamu cinta tanah air, kamu nggak suka berantem, nggak suka tawuran, nggak suka mengejek, karena hidupnya harus apa? Harus rukun, nggak ada itu berantem di media sosial, kata-kataan. Kalau kamu masih suka sindir-sindiran sama teman, berarti itu tidak cinta tanah air, berantem jadinya. Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kamu cinta tanah air, berarti kamu gak suka buang sampah sembarangan. Kalau kamu masih suka buang sampah sembarangan, berarti kamu belum cinta tanah air. Siapa yang membuat Jakarta banjir? Apakah pemerintah yang membuat Jakarta banjir? Enggak. Siapa? Siapa yang membuat Jakarta banjir? Coba yang bisa jawab nggak? Masyarakat sendiri, Bu. Manusia sendiri. Kenapa manusia membuat sendiri daerah? Membuang sampah Kenapa sembarangan. manusia membuat daerahnya sendiri banjir? Ya, buang sampah sembarangan. Berarti kamu nggak menjaga kelestarian lingkungan. Berarti kamu tidak cinta tanah air. Berarti kamu di mulut saya cinta tanah air, Bu. Berarti bohong. Karena kamu masih suka buang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Belajarnya nggak kudu digebrak-gebrak. Sadar sendiri, saya belajar, saya harus belajar, kewajiban saya belajar, supaya membantu orang tua, karena kalau belajar itu kewajiban diri sendiri, membantu orang tua, kamu punya kewajiban untuk membantu orang tua sebagai anak yang berbakti. Jadi kalau kamu tidak menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, belajarnya masih harus digebrak-gebrak, diteleponin bu guru, nggak ikut juga diteleponin bu guru, ngerjain tugasnya masih bolong-bolong. Harus diingat, berarti kamu belum cinta tanah air, karena kamu tidak peduli dengan kewajiban kamu sendiri sebagai pelajar. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Ya, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kemudian kebetulan di kelas kita nggak ada tuh yang beragama Kristen, tapi yang beragama non-Muslim.
di daerah rumah kamu pasti ada kan yang beragama non muslim kan? Ya enggak? Ada apa enggak? Ada. Suka berantem sama teman beda agama, suka kata-kataan, lo Kristen gitu. Suka begitu enggak? Enggak, Bu. Jangan ya. Kita sama-sama umat manusia. Hanya Allah yang bisa membedakan tinggi rendah derajat seseorang. Kita harus saling menghargai karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita butuh pertolongan dia walaupun dia agamanya non muslim. Jadi jangan suka menciptakan kericuhan. Kemarin siapa tuh yang bilang menciptakan kericuhan? Jangan suka mengejek supaya kita nggak punya musuh. Jadi kalau sewaktu-waktu kita butuh bantuan, orang akan dengan senang hati menolong kita karena kita dikenal dengan orang yang baik. Kalau misalnya kita jahat sama orang pasti giliran kitanya susah, pasti orang nggak mau nolongin dia, orang dia jahat, ngapain kita tolongin, nanti begitu. Jadi jangan ya. Ya, Bu. Harus bahkan kerukunan antar umat beragama. Kemudian kita lanjutkan dulu yang kedua. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan. Berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, kemudian menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Selanjutnya, Ketika mempertahankan kemerdekaan selain cinta tanah air, yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Apa yang kamu lakukan membina persatuan dan kesatuan, yaitu berteman dengan siapa saja, kemudian tidak memaksakan kehendak. Kalau kamu punya kemauan, jangan suka maksa-maksa temennya. Kalau temen yang nggak mau, ya udah. Nanti gara-gara kamu maksa-maksa temennya jadi marah, kamu jadi berantem. Nggak boleh, nanti kalau udah berantem juga nggak enak nggak punya temen, jadi musuh. Bayangannya lama, kalau bayangannya lama itu bermusuh dengan teman selama 3 hari, amal ibadahnya kalau nggak salah nggak diterima deh. Coba tanya Bu Anjan, kalau musuhan sama teman lebih dari 3 hari, apa ininya, dosanya apa? Kemudian yang ketiga, membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, menolong siapa saja tanpa membedakan. Kemudian kita lanjut lagi. ya, perilaku yang mencerminkan sikap rela berkorban. Yang pertama, bersedia menolong dengan harta. Kemudian, bersedia menolong dengan tenaga, dan bersedia menolong dengan pikiran. Selanjutnya, mau mengalah saat bermain dengan adik. Membantu tetangga yang terkena musibah. Rela berkorban, bersedia menolong dengan harta. Kalau kamu punya harta berlebih, kalau kamu nggak punya harta berlebih, tolonglah dengan tenaga. Kalau kamu nggak punya harta, nggak punya tenaga, atau bisanya nyumbang lewat pikiran, silakan sumbangkan pikiran. Katakan apa yang kamu ingin katakan sebagai sumbangan ide. Mungkin ide kamu bagus, makanya jangan ragu-ragu untuk bicara. Jika kamu ingin bicara, yang penting kamu pikirkan apa yang kamu bicarakan, jangan sampai menyinggung orang lain. Bisa dengar suara Bu Guru? Bisa. Oke, mau mengalah saat bermain dengan adik. Punya adik semua? Nggak punya. Punya adik? Pasti suka berantem sama adik. Yakin? Punya adik, Bu. Ada yang nggak punya adik, ya udah, yang nggak punya adik nggak apa-apa, tapi jangan berantem sama kakak. Kalau yang punya adik, karena kamu sudah lebih dewasa daripada adik, berarti kalau suatu saat ada permasalahan sama adik, kamu sebagai kakak harus apa?
Ngalah. Harus apa? Ya harus mengalah saat bermain dengan adik. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Oke, kita lanjut. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang siswa, kami mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran tersebut antara lain: yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, melindungi tanpa mempedulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antara sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Oke, nah kalau peran kamu sebagai apa? Sebagai apa? Hai. Peran kamu sebagai apa ini? Sebagai? Wah, nah kamu kan siswa kan? Kenapa salah? Kamu siswa kan? Nah, peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Apa sih toleransi? Kita udah kelas nggak tahu toleransi apa? Toleransi apa toleransi? Menghormati. Apa toleransi? Menghormati. Ya, saling menghormati, saling menghargai itu satu kata, satu rumpun sama toleransi. Intinya itu saling menghargai, menghormati antar teman. Kemudian bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. Jadi jangan rasis. Kalau misalnya rasis itu, kamu suku Sumatera, suku Palembang. Aku nggak mau, aku maunya temenan sama suku Jawa aja. Nggak ada yang begitu ya di kelas 6B ya. Iya, Bu. Oke, kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, sama seperti mengembangkan rasa toleransi. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Oke, kita lanjut. Kayaknya udah deh. Oke, videonya selesai. Kita lihat soal yang akan kamu kerjakan. Oke, jelaskan pengertian cinta tanah air. Tadi ada di video ya. Iya, Bu. Bu ada. Ada tuh. Kemudian jelaskan sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Tadi ada berapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air? Ingat nggak? Ada berapa? Ayo. Ada? Lupa, ada 3. Iya, Ada 3. Cinta tanah air ada banyak, sorry. Yang cinta tanah air ada banyak. Kemudian nanti kamu jelaskan per poinnya apa saja. Kemudian sebutkan sikap-sikap dalam mempertahankan kemerdekaan. Tadi juga ada di video ya. Ya, Bu. Nah, tadi nih jelaskan sikap-sikap yang mempertahankan kemerdekaan yang ada 3 kalau nggak salah nih. Yang cinta tanah air. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa, ingat nggak? Yang pertama cinta tanah air. Jelaskan sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang kedua apa? Yang kedua? Apa yang kedua? Tadi ada yang jawab tuh. Cinta tanah air yang pertama. Yang kedua apa? Nggak ingat? Ayo kita belajar. Ingat? Ingat? Murid Bu Guru ada nggak sih ini? Lupa ya? Iya, Bu. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua membina persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga ada yang ketiga rela berkorban mempertahankan kemerdekaan.
Kemudian jelaskan peran siswa dalam pertahankan kemerdekaan. Tadi juga ada video ya. Ada nggak tadi di video? Ada nggak jawabannya yang nomor video? Ada? Ada yang nomor 4 jawabannya di video? Nah, kemudian yang kelima, apakah melaksanakan 3M termasuk mempertahankan kemerdekaan? Iya enggak? Melaksanakan 3M termasuk mempertahankan kemerdekaan enggak? Iya. Ya, kemudian jelaskan alasannya. Kamu jelaskan, mengapa menurut kamu 3M itu termasuk sikap mempertahankan kemerdekaan? Dijelaskan alasannya. Kemudian yang harus Ibu ingatkan, masih ada yang malas menulis soal, seperti satu Siska. Ada Siska? Ada Siska enggak? Dia keluar, Bu. Siska, baru masuk ya. Siska, kemudian Aziza juga malas nulis soalnya. Aziza, ada Aziza? Aziza ada. Ibu yang ingat baru 2 aja tuh yang suka malas nulis soal. Nanti ditulis soalnya ya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Ya, nanti giliran mau ujian, mau ulangan. Nanti kan Ibu kan ulangannya nanti lewat Zoom meeting juga. Itu soal-soalnya dari yang sudah kamu kerjakan selama latihan. Kalau kamu nggak nulis soalnya, ya kan kamu bingung. Iya, Ini Bu. soalnya apa ya? Tahu-tahu ada jawabannya. Elsa juga kayaknya nih, Elsa. Nah, ada Elsa nggak? Jangan Elsa keluar nih. Elsa keluar ya? Ini pada nggak jelas. Ada nggak jelas. Keluar tadi Elsa. Iya, oke. Nih, Ayu datang lagi nih. Coba Ibu mau lihat. Adib masuk. Ini harusnya banyak nih. Ayu, mana Ayu? Coba Ibu mau dengar suaranya Ayu. Yuk, nyalain yuk speakernya yuk. Bu, ada Bu. Oke. Sekarang tadi yang suka malas nulis soalnya itu Aziza, Siska, Ayu. Tulis soalnya ya. Jangan nggak ditulis soalnya, jangan males. Nanti giliran kamu ulangan secara Zoom meeting, tes lisan, kamu nggak tahu karena nggak belajar, nggak bisa belajar. Oke, pelajaran virtual hari ini cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu absen untuk yang terakhir. Ada? Ada nggak ada? Mana ya ada? Nyalain speakernya coba. Kalau yang dipanggil namanya hadir Bu gitu. Dan tadi kan speakernya di awal sama di akhir. Fauzan ada Fauzan? Hadir, Bu. Oke, Kaisa ada Kaisa? Mana Kaisa? Elsa belum masuk lagi nih Elsa nih. Elsa keluar masuk main sendiri. Erik ada Erik? Hadir, Bu. Oke. Salah? Kayaknya salah kan? Sampai akhir enggak? Salah sudah sampai akhir ya? Kemudian, oke. Ya. Terima kasih tadi yang awal membuka pelajaran dengan berdoa, kemudian menutup pelajaran kita hari ini. Ibu mau dengar suaranya Adam. Yang Adam. Mana Adam? Keluar bang. Mana Adam? Adam ini Adam. Mari teman-teman, belum kita menutup pembelajaran virtual hari ini, kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa mulai. Sedam. Mari teman-teman. Jangan ragu-ragu dah. Adam, suaranya deket
Martin ke Iya, Helen. Bu. Mari teman-teman. Mari teman-teman. Indonesia Raya. Kita berdoa. Menurut agama Masih berdoa. agama Islam berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa tulis soalnya. Yang nggak ada lagi jawaban Google ya. Semua jawabannya ada di Google ya. Ya. Kalau yang beliau cari Bu, panggil deh orang tuanya ke sekolah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum, Bu. Selamat gidik. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro tentang Habis Jumatan FFF. Ya murid 8 menit jangan keras. Halo?